Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lestari, NIM 2020 04 038. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan uji apakah data ini bisa digunakan atau bisa diuji normalitas, maksudnya uji t-test, atau apakah nantinya data ini diuji min width. Nah, di sini terdapat dua data yang dimana di sini data 1 dan yang ini adalah data 2. Kita mencoba untuk menguji yang data 1. Jadi pertama-tama sebelum melakukan uji t-test, apakah dia nanti uji t-test atau uji normalitas, itu kita melakukan uji normalitas dulu. Uji pertama maksudnya uji t-test atau uji min width. Nah, sebelum itu kita akan menguji normalitasnya. Yang pertama, kita klik analyze, kemudian descriptive statistic, dan kemudian di explore. Nah, di sini sebelumnya kita akan memasukkan dependent list ini nilai di dependent list dan untuk kelompok di factor list. Sudah, kemudian plots di sini dicentang dan continue, kemudian oke. Nah, di sini adalah penampakan uji normalitas. Yang begini tampaknya. Uji normalitas. Nah, di sini sudah ada test of normality. Nah, di sini semuanya ini berjumlah 20 sampel. Jadi kalau sampelnya kurang dari 50 berarti kita memakai metode Sapir-Whorf. Berarti di sini perlakuan kadmium dan tidak diberikan kadmium, artinya di sini sampel anjing yang diberikan kadmium oksida ini ini lebih dari 0,05. Nah, kemudian sama ya dengan yang tidak diberikan perlakuan, tidak diberikan kadmium oksida, ini lebih dari 0,05, artinya data ini normal. Nah, jika data ini normal, jadi dia tidak ada hubungan antara kadar Hb anjing yang diberikan perlakuan kadmium oksida dan tidak diberikan kadmium oksida. Nah, jika tidak ada hubungannya atau data ini normal, maka kita selanjutnya akan menguji t-test. Kita uji langsung t-test karena ini datanya normal. Sama seperti tadi, klik analyze yang pertama, kemudian kita masuk ke compare means, kemudian independent sample t-test. Klik. Nah, di sini sudah masuk nilai pertama. Sama ya, nilainya ini kita masukkan ke test variable. Kemudian kelompok ini masuk di group in variable. Di sini kita define group. Nah, di sini 1 dan 2. Kemudian continue. Dan optionnya
ini confidence intervalnya sudah 95%. Klik continue dan oke. Dan sekarang ini uji tesnya. Nah, di sini uji tesnya kan tadi datanya itu lebih dari, berarti kita memakai yang di atas yang homogen. Ini homogen berarti ini kan signifikan. Ini nilai signifikannya 0,006, berarti kurang dari 0,05. Nah, jika dia kurang dari 0,05, maka sifatnya homogen. Salah. Maksudnya sifatnya ini. Maksudnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kan ini dia kurang, berarti dia ditarik kesimpulan adanya hubungan kadar Hb kalau ya kurang berarti adanya hubungan kadar Hb anjing yang diberikan perlakuan kadmium dan tidak diberikan perlakuan kadmium dan tidak diberikan kadmium oksida. Nah, berarti pada uji di tes ini dia ini 0, nilai signifikannya 0,006 itu kurang dari 0,05. Nah, berarti kalau dia kurang dari 0,05 berarti dia bermakna atau ada pengaruh juga atau bisa dikatakan ada hubungannya. Nah, di sini pakai equivalence estimate. Di sini ada hubungannya antara kadar Hb anjing yang diberikan perlakuan kadmium dan tidak diberikan perlakuan kadmium. Oke. Dan sekarang kita masuk ke data 2. Nah, data 2 ini sudah ada. Ini sudah saya masukkan variable view-nya, ini nilai kelompok sama ya yang sebelumnya. Kemudian data view. Nah, di sini sampelnya berjumlah 18. Nah, sebelum kita menguji apakah data ini nantinya menggunakan uji t-test atau uji management, pertama-tama yang kita lakukan adalah menguji normalisasinya, menguji kenormalannya. Ya sama, klik analyze, kemudian descriptive statistik, explore, sama nilai di dependent list, kelompok di factor list, kemudian plot. Nah, ini kita centang normality plots with plot test. Ini bisa tidak dicentang juga, kemudian continue dan oke. Tunggu hasilnya. Nah, ini sudah ada. Nah, ini tampak dari tes normalisasi. Nah, di sini kan datanya tadi kurang dari 20 atau kurang dari 50. Jadi dia ini menggunakan Sapir-Whorf karena datanya cuma 18 semua. Dan ini dan signifikan. Ini nilai signifikan atau p-value ini dari kelompok mengkonsumsi tablet tambah darah dan tidak mengkonsumsi tablet tambah darah
ini apa ya? Ini normal ya, karena dia lebih dari nilai signifikannya itu nilainya lebih dari 0,05, 0,84. Ini lebih besar dari 0,05. Jadi data tersebut normal. Normal artinya artinya tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada perbedaan, bermakna kadar hemoglobin bumil yang mengkonsumsi tablet tambah darah dan tidak mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, jika ini ya, jika ini kan datanya normal, berarti kita uji dengan uji t-test. Oke, datanya normal, kita uji t-test. Jadi ini normal ya, kedua-duanya normal. Perlakuan mengkonsumsi tablet tambah darah dan tidak mengkonsumsi tablet tambah darah, ini nilai signifikannya atau nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,5, ini normal. Jadi kita langsung uji t-test sama conformance, kemudian independent sample, menilai kelompoknya ini di grouping variable define-nya. Define-nya kita yang 1 dan kedua 2. Kemudian continue, option confidence interval 90% continue dan oke. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, nilai signifikannya berapa ya? Ini kan tadi lebih dari. Nah, jika dia lebih dari yang pertama tadi itu, jadi kita memakai ini homogen. Jadi dia homogen ya. Homogen ini kita pakai equivalence assessment. Jadi dipakai yang di atas karena dia lebih dari tadi. Jadi kita lihat nilai signifikannya Cailan ini nilainya 0,000. Di sini ada 2, 0,000. Berarti dia kurang dari 0,05, nilai signifikan. Berarti kalau dia kurang dari 0,00 kan nilai signifikannya, kesimpulan akhirnya itu ini kan nilai signifikannya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya jika dia lebih kecil dari 0,05, artinya ini dia lebih kecil, itu artinya heterogen ya, heterogen. Maksudnya ini lebih kecil dari maksudnya gini, 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya dia ini tidak ada perbedaan, tidak bermakna, maksudnya tidak ada perbedaan. Kalau dia lebih kecil, otomatis dia bermakna atau ada pengaruhnya. Ada pengaruh atau adanya perbedaan, bermakna kadar hemoglobin bumil yang mengonsumsi tablet tambah darah dan tidak mengonsumsi tablet tambah darah.
Ya artinya kalau dia lebih kecil, jadi dia itu bermakna atau ada perbedaan. Ada perbedaan. Ya jadi mungkin cukup sekian. Tapi sebelum itu, ini tadi yang saya jelaskan. Jadi nilai equivariance assessment sini ya didapatkan di 9B karena uji normalitas sebelumnya dia tuh lebih dari jadi dia pakai yang di atas. Jadi kita beri signifikannya yang didapatkan hasilnya adalah 0,000 ini lebih kecil dari 0,5. Jadi kesimpulan akhirnya yaitu adanya pengaruh atau adanya perbedaan bermakna kadar hemoglobin bumi yang mengonsumsi tablet tambah darah dan tidak mengonsumsi tablet tambah darah. Oke, cukup sekian tugas praktikum dari saya atau interpretasi uji normalitas dan uji t-test saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.